Halo teman-teman, balik lagi pada saya Sigit. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas cara menyusun target dengan prinsip balance scorecard. Nah, pada minggu ini kita akan lebih mengspesifikasikan menyusun target dengan metode OKR. Apa itu OKR? OKR itu adalah singkatan dari Objective Key Result. Nah, dalam OKR ini, di objektifnya kita menggunakan prinsip yang ada di balance scorecard. Nah, prinsip apa itu? Menggunakan 4 preseptif. Nah, preseptifnya apa aja? Yang pertama, kita menggunakan preseptif finansial. Yang kedua, preseptif customer. Yang ketiga, preseptif internal business. Nah, yang terakhir, preseptif human capital. Nah, sebelum kita masuk ke table penyusunan OKR, tentunya saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, ketika teman-teman ingin menyusun target nih, teman-teman harus pakai tools. Toolsnya itu apa? Dalam menyusun target, teman-teman harus smart. Smart itu apa? Smart itu pinter, nah, itu artinya. Tapi dalam OKR ini, smart itu ada kepanjangannya. Smart itu singkatan dari specific, measurable, achievable, reliable, dan timeline. Nah, saya jelasin dikit nih, kenapa harus smart nih. Nah, dalam menyusun target, teman-teman harus bisa spesifik, harus bisa detail. Target apa yang ingin teman capai, target apa yang ingin teman-teman buat, dan teman-teman dalam menyusun target itu harus rinci juga. Nah, M-nya itu apa? M-nya itu measurable. Ketika teman-teman menyusun target itu harus dapat diukur. Bisa diukur bentuk angka atau persentase. Nah, jangan pernah teman-teman menyusun target itu tidak bisa dapat diukur. Jadi ngambang deh targetnya. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu achievable. Atau ketika teman-teman menyusun target itu harus benar-benar dapat dicapai. Nah, jangan pernah nih teman-teman nih asal nih buat target, ternyata target itu nggak bisa teman-teman capai. Yang terjadi apa? Jadi problem nanti. Nah, lanjutannya R-nya itu apa? R itu reliable. Reliable itu sesuai dengan kondisi teman-teman. Nah, ketika teman-teman use target, harus sesuaikan dulu kondisi teman-teman atau kondisi yang disukai teman-teman atau kondisi tim teman-teman saat ini. Nah, ini yang paling penting nih, T-nya nih. Ketika teman-teman menyusun target, teman-teman harus ada target waktu. Kapan target itu harus selesai? Jangan pernah nih, teman-teman nih, buat target nih, ada dilampirkan timeline-nya. Teman-teman tidak menyampaikan target waktunya. Yang terjadi apa? Yang harusnya contoh nih, yang harusnya target bisa selesai dalam waktu sebulan, yang ada nanti target itu bisa selesai dalam waktu lebih dari sebulan. Atau target itu sebenarnya udah selesai karena tidak ada targetnya, tidak ada jangka waktunya, yang ada target itu molor terus. Target itu nggak selesai, jadi dia target itu gantung terus. Jangan hubungan aja yang digantung. Oke, lanjut nih teman-teman. Nah, sebagai contoh tempat saya bekerja di JNE nih. Di JNE dalam menyusun target menggunakan 4 preseptif balance scorecard. Yang pertama preseptif finansial, yang K-nya itu finansial terdiri dari turunan dari sales revenue, profitability, dan account receivable. Nah, yang kedua, kami di JNE dalam menyusun target dalam preseptif selanjutnya menggunakan preseptif customer. Nah, yang ketiga preseptif internal business. Nah, yang terakhir preseptif human capital. Nah, di sini saya akan mencontohkan tabel menyusun target yang sesuai tempat saya bekerja, yaitu JNE Medan. Nah, di sini di tabel objektif kami menggunakan 4 preseptif dari balance scorecard. Yang pertama preseptif human capital. K-nya itu apa? Kuncinya itu apa? Ya balik lagi ke human capital performance. Nah, resultnya itu bisa berupa angka atau presentasi. Nah, yang kedua, kami menggunakan preseptif internal business.
Nah, yang masuk key-nya itu apa dari intermediate, yaitu POD inbound. Seberapa besar target atau pencapaian dari POD inbound, itu bisa berupa presentasi atau angka. Nah, yang selanjutnya manifest transport outbound. Nah, itu bisa juga angka. Closing ticket ini target yang disusun dari unit CS. Berapa persen sih tiket yang terselesaikan dalam sebulan? Berapa banyak sih tiket komplain yang selesaikan dalam sebulan? Nah, selanjutnya digital proses bisnis. Ini biasanya di unit IT nih. Nah, yang selanjutnya corporate branding. Seberapa banyak sih mobil operasional yang udah di branding? Nah, ini risetnya berupa angka atau presentasi. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan persepsi customer. Dan persepsi customer, key-nya yang kami pakai itu apa? Yaitu penambahan jumlah pelanggan. Nah, pelanggan bisa jadi pelanggan retail atau pelanggan corporate. Nah, yang kedua, berapa banyak jumlah network kami. Network kami itu apa? Jumlah agen kami, jumlah cabang kami. Nah, itu resultnya bisa berupa angka atau target persen. Nah, yang terakhir kami menggunakan persepsi finansial. Finansial itu bisa dari apa? Dari sales revenue, penjualan sales, baru profitabilitas, dan accounting liabilities. Nah, seperti tabel sebelah ini, itulah tabel, salah satu contoh tabel OKR yang kami gunakan di Genemeda. Oke teman-teman, sekian dari saya. Siap dalam menyusun target? Nah, ayo mari kita sama-sama cek lagi targetnya. Gunakan ketika teman-teman menyusun target, pastikan menggunakan tools SMART. SMART tadi apa? Target itu harus spesifik. Nah, target itu harus dapat diukur. Target itu harus dapat dicapai. Nah, keempat atau selanjutnya, target itu harus sesuai kondisi teman-teman saat ini. Nah, yang terakhir, ketika teman-teman bisa target, harus ada timeline-nya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.